Salam dalam kasih Yesus Kristus Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Hendrikus Nayuf. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermadah bermazmur, di hati umat pun pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah masuk dalam hadirat Tuhan dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus, dengan mulut kami mengaku Engkaulah Kepala Gereja, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari kami seringkali gagal meneladanimu dalam melayani sesama. Kami cenderung ingin menjadi kepala melalui sikap enggan kami dalam melayani, bahkan justru kami cenderung untuk dilayani. Sebagai warga gereja, kami justru menjadi penghambat pelayanan itu sendiri bagi sesama dan dunia. Ya Roh Kudus, kami pun sering mengabaikan tugas kesaksian kami oleh godaan dunia ini.
Kami sering berkata tidak pada suara Roh Kudus dan kebenaran Tuhan, tetapi berkata ya pada kenikmatan dunia yang semu. Akibatnya, kesaksian kami tak mewujud selaras dengan kehendak Kristus, Kepala Gereja dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kami justru berlaku tidak setia dan tidak kudus dalam kesaksian hidup kami. Baharui hidup kami, Tuhan, agar kami layak menjadi warga kerajaan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolongku, karena aku pilih titah-titah-Mu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Taurat-Mu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita mengawali semua ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Engkau boleh merahmati kami kesempatan untuk beribadah, menaikkan doa dan permohonan, serta pengakuan-pengakuan kami kepadamu. Dalam kesempatan ibadah saat ini, kami hendak belajar dari kebenaran sabda-Mu yang akan dibacakan dari Alkitab. Kami mohon, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar pemberitaan firman Tuhan hari ini berkenan menginspirasi kami dalam kelanjutan hidup kami ke depan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini, Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima yang menyatakan, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Secara sinodal tema renungan, tema khotbah minggu ini adalah intervensi Allah dalam misi gereja. Saya pikir bahwa tema ini sangat menolong kita untuk memaknai panggilan kita dalam mewujudkan misi Allah yang diembankan oleh Tuhan kepada kita, apapun peran dan lakon kita masing-masing. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perenungan hari ini juga mengingatkan kita agar kita selalu tidak berpikir bahwa misi Allah itu dikerjakan oleh orang-orang yang spektakuler dan hebat. Tidak. Sesungguhnya misi Allah itu dikerjakan oleh orang-orang sederhana dan dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Kita sering mendengar visi dan misi, baik calon presiden, kepala daerah, maupun lembaga-lembaga gereja dan lembaga-lembaga lainnya. Secara sederhana visi misi merupakan sebuah target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam kerangka itu kemudian, visi itu, dalam rangka mencapai visi itu maka muncullah apa yang disebut dengan misi. Misi itu merupakan strategi atau langkah atau metode untuk mencapai visi sebagaimana yang telah dicanangkan tersebut. Visi itu terkait dengan sesuatu yang ideal, sesuatu yang bersifat visioner, terkait dengan masa depan. Nah, sementara misi dia hanya berbicara tentang langkah-langkah strategis. Apa-apa yang mesti kita kerjakan. Seperti visi GPIB begitu luar biasa, tapi kemudian visi itu dikerjakan. Untuk mencapai visi itu maka dibutuhkan misi GPIB. Dan misi GPIB itu kemudian dirumuskan secara konkret melalui program-program kerja pelayanan di setiap jemaat. Ini langkah-langkah sederhana yang menolong kita untuk melihat bahwa visi misi, secara khusus misi gereja itu mau membawa kita untuk mencapai visi yang telah dirumuskan secara bersama-sama itu. Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, maka ada dua hal yang perlu diberi perhatian. Yang pertama adalah kebutuhan akan sumber daya insani atau orang-orang tertentu atau orang-orang khusus yang berjuang untuk mencapai visi dan misi tersebut. Walaupun dalam komentar saya pertama, di awal tadi saya sampaikan bahwa kita semua terlibat dalam misi itu. Tetapi dalam rangka menunjang semua berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya insani. Atau bahasa populer itu adalah sumber daya manusia yang turut mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Yang kedua, dalam rangka itu, persiapan sumber daya insani lengkap dengan identitas dirinya menjadi sesuatu yang perlu diberi perhatian. Makanya tidak heran dalam penerimaan pegawai selalu diminta untuk memasukkan identitas diri. Informasi tentang identitas diri menjadi semacam garansi kepada mereka yang akan dilayani. Inilah yang disampaikan dalam teks bacaan kita. Bapak Ibu penatua, Bapak Ibu unit-unit misioner, ketika akan diminta untuk menjadi bagian dalam pelayanan, tidak diminta begitu saja. Tapi tolong dong masukkan identitas, masukkan data. Kenapa data dan semua itu penting? Agar orang yang mempersiapkan diri kita memiliki garansi, memiliki sesuatu hal yang penting bahwa orang ini ternyata punya jejak rekam yang bagus, punya track record yang bagus. Sehingga kemudian dia diberi kesempatan untuk melakukan apa yang diembankan kepadanya untuk mencapai misi dari gereja itu. Konteks bacaan kita adalah Paulus berada dalam situasi psikologi yang tidak mudah. Paulus menghadapi emosi massa dari orang-orang Yahudi. Paulus kemudian dibawa ke markas militer Romawi di Yerusalem. Ia diselamatkan oleh pasukan militer dari emosi massa orang Yahudi. Jika militer tidak selamatkan Paulus, Paulus pasti dirajam, dilempar dan dibuang. Nah, ketika Paulus berada di sana, ia meminta izin untuk memperkenalkan diri. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, baik kepada masyarakat biasa maupun para pemimpin Yahudi,
bahwa dia bukan orang asing bagi orang Yahudi. Bahwa dulu dia direkomendasikan untuk menangkap dan menganiaya para pengikut Kristus. Kemudian dia membawa para pengikut Kristus itu ke pengadilan. Dan para pengikut Kristus itu kemudian dianiaya bahkan dipenjarakan. Jadi ada peristiwa yang melatar belakangi perjalanan kehidupan Paulus. Dan itu dia jelaskan secara baik dalam teks kita. Dia juga menjelaskan bahwa dalam proses untuk terus menganiaya jemaat itu, dia mengalami sebuah peristiwa spiritual dalam perjalanan ke Damsyik. Di situ ada penampakan dari Yesus menegur Saulus pada saat itu dan dia diingatkan, berhentilah untuk menganiaya jemaat saya karena saya adalah Tuhan yang telah diamanatkan oleh Allah untuk datang dan menyelamatkan umat manusia. Dan menarik bahwa Paulus hati-hati, Bapak Ibu kalau kita memperhatikan bacaan kita, Paulus tidak menyebut Yesus secara konkret. Tetapi yang disebut Paulus dalam penjelasan dan perkenalan dirinya adalah jalan Tuhan. Dia tidak mau menjelaskan bahwa dulu saya ini menganiaya umat Kristen, tetapi dalam perjalanan ke Damaskus itu saya mendapatkan penglihatan dan saya mengikut jalan Yesus. Tidak, dia menyebut jalan Tuhan. Kenapa? Kenapa Paulus hati-hati tidak menyebut Yesus secara konkret? Tidak menyebut Mesias. Dia hanya menyebut jalan Tuhan. Paulus paham bahwa orang-orang Yahudi sangat alergi dengan nama Yesus. Sehingga Paulus memperkenalkan diri dan kemudian menyebut bahwa dulu saya penganiaya mereka yang berada di jalan Tuhan. Tetapi sekarang saya diterima, dipulihkan, dibawa untuk mengikuti jalan Tuhan itu. Jadi misi yang hendak disampaikan oleh Paulus adalah menghadapi dan menjelaskan tentang panggilan dirinya dalam memberitakan Injil Kristus. Ini konteks dari bacaan kita. Dan secara khusus pertanyaan yang paling tidak perlu kita renungkan dalam kesempatan ini adalah kalau kita membaca bacaan kita pasal Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Pertanyaan besarnya adalah, di mana relevansi dengan tema kita? Tema kita ini kan intervensi Allah dalam misi gereja. Sementara bacaan kita berbicara tentang perkenalan Paulus kepada orang-orang Yahudi, para pemimpin. Pertanyaannya adalah, di mana relevansi tema ini dengan bacaan ini? Saya mengajak Bapak Ibu mari kita perhatikan pasal 21 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Di bagian atas bacaan ini. Dalam ayat-ayat tersebut Paulus meminta izin sekaligus memperkenalkan dirinya seraya memohon diperkenankan untuk berbicara. Jika Allah tidak mengintervensi apa yang Paulus lakukan, bahwa Tuhan ada menyertai Paulus dalam misinya, saya sangat yakin Paulus pasti dibungkam. Seandainya Tuhan tidak berkarya di sana, seandainya Allah tidak mengintervensi, maka Paulus pasti tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tetapi karena Allah mengintervensi orang-orang yang ada di sekitar itu, para pemimpin-pemimpin Yahudi diintervensi oleh Allah, maka Allah menjamah mulut mereka, menjamah hati mereka, maka pada saat itu mereka memberi kesempatan kepada Paulus, silahkan berbicara. Ketika kata persilahkan Paulus untuk berbicara itu, Paulus kemudian memanfaatkan kesempatan itu. Memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Tuhan yang dia sembah. Jadi intervensi Allah, relevansi tema kita sesungguhnya ada pada pasal 21 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Jadi ada intervensi Allah jauh sebelum itu. Sehingga ketika Paulus meminta, maka orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin Yahudi memperkenankan Paulus untuk berbicara. Paulus betul-betul memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memperkenalkan diri itu sangat penting bagi mereka yang belum mengenal kita secara langsung. Saya yakin dimanapun kita berada ketika memulai dengan sebuah pelayanan, sebuah kegiatan, orang akan bertanya siapa dia ini. Makanya dalam warta jemaat kita selalu disampaikan yang melayani ibadah kita pagi hari ini adalah bla 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 bla. Kenapa?
Supaya jemaat tahu yang berkhotbah ini siapa. Supaya jemaat tahu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini sektor berapa. Jangan sampai yang berkhotbah tidak diketahui dari mana asal usulnya. Dia kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak relevan dengan ajaran kita. Kita kemudian berdebat tanpa ujung pohon. Perkenalan itu menjadi penting. Perkenalan itu mau membawa orang untuk memahami. Oh, yang berbicara ini patut didengar. Patut dipercaya. Tapi kalau orang yang tidak kita kenal dan tiba-tiba dia berkhotbah seperti saya khotbah saat ini, Bapak Ibu pasti, wah ini dari mana ini? Tapi sejak awal orang menyebut nama dan memperkenalkan ini orang, oh iya dia perlu didengar. Soal isinya itu urusan kedua. Tapi siapa dirinya itu menjadi penting. Ini paling penting dalam relevansi tema kita dan bagaimana Paulus memperkenalkan diri kepada umat Yahudi dan para pemimpin bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita pun menyampaikan informasi penting bahwa menjalankan misi Allah di dunia tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan yang kadang membuat kita ciut. Tantangan-tantangan itu kadang datang dari internal keluarga kita sendiri. Ada juga tantangan yang berasal dari luar diri kita sendiri. Satu hal yang mesti menjadi perenungan kita adalah tantangan itu datang. Ketika tantangan itu datang, kita mesti meyakini bahwa Allah akan mengintervensi setiap tantangan itu. Sesekali Allah seperti membiarkan kita. Sesekali kita seperti bergumul sendiri. Tetapi ketika dalam perjalanan dan kita tahan uji dalam ujian-ujian yang Tuhan berikan itu, maka kemudian ada kemudahan-kemudahan. Disitulah kita mesti memaknai intervensi Allah dalam misi tugas yang diberikan kepada kita. Kita mesti melihat bahwa sesungguhnya Allah mampu melakukan banyak hal. Tetapi ketika kita diajak untuk bekerja mewujudkan misinya, maka dia percaya kepada kita, Allah percaya kepada kita untuk melakukan misi itu dalam lingkup kita masing-masing. Catatan-catatan di atas menolong kita untuk memahami serta menyadari bahwa kita semua ditugaskan oleh Allah untuk mengerjakan misinya. Misi Allah melalui keluarga kita. Misi Allah dalam komunitas kerja kita. Misi Allah di tengah kelurahan kita. Misi Allah di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, di bangsa ini. Sebab itu, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, selalu ada jalan keluar. Allah selalu mengintervensi berbagai hal yang memungkinkan kita untuk keluar dari setiap pergumulan. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bagaimana luar biasanya pergumulan kita selama kurang lebih 2 tahun ketika masa pandemi COVID-19. Awal-awal masa pandemi ini, awal-awal kita terserang COVID, gereja sepertinya bingung mau buat apa. Misi gereja sejenak terhenti. Karena bingung mau menentukan arah bagaimana. Tetapi kemudian gereja perlahan-lahan beradaptasi. Gereja perlahan-lahan mengintervensi berbagai pergumulan itu. Menghadirkan pelayanan yang berbasis teknologi. Menghadirkan pelayanan yang berbasis virtual. Dan bagi saya, ini adalah hikmat Allah. Intervensi Allah bagi gereja dalam misi yang mesti dikerjakan di tengah-tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya tidak ada penemuan teknologi dan komunikasi teknologi, digital dan seterusnya. Gereja kebablasan mau mencari model seperti apa dalam pelayanan ketika kita tidak boleh saling mengunjungi. Tetapi karena hikmat Allah, manusia melalui penemuan-penemuan menemukan berbagai hal. Sehingga ketika masa COVID ini terjadi, gereja perlahan-lahan menatap pelayanan berbasis digital. Bagi saya, ini adalah cara Allah mengintervensi pergumulan gereja. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui pesan firman Tuhan hari ini, hal yang perlu kita refleksikan adalah syukuri kesempatan pelayanan sebagai bagian dari keterlibatan kita dalam mengerjakan misi Allah di dunia.
Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita layani, layanilah dengan sungguh-sungguh dan hindari bersungut-sungut. Ketika melayani dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita lakukan ke depan akan selalu diperhitungkan oleh Allah. Bapak Ibu, kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya sangat yakin apapun yang kita kerjakan, sekalipun tantangan begitu luar biasa, Tuhan selalu menghadirkan kemuliaannya. Tuhan selalu menghadirkan berbagai hal yang kadang kita sulit untuk nalar ini asalnya dari mana. Tetapi kalau kita bersungut-sungut dalam pelayanan, kadang juga kita tidak sejahtera dalam melayani. Kita tidak enjoy menikmati pelayanan. Kita saling menuding, saling menuduh. Dan itu menguras energi dan emosi. Energi dan emosi kita terkuras hanya mengurus yang tidak fokus kepada pelayanan kita. Mari kita fokus, mari kita percaya, mari kita meyakini bahwa pergumulan dalam pelayanan itu ada. Ya, pasti. Tetapi Tuhan selalu mengintervensi berbagai pergumulan yang tidak sanggup kita lakukan itu. Yang penting adalah meyakinkan diri bahwa pekerjaan pelayanan misi Allah yang diembankan kepada kita bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi sesungguhnya Allah melayakkan kita melayaninya. Firman Tuhan memberkati kita sekalian pada saat ini. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau boleh menyertai kami menikmati ibadah pada kesempatan saat ini. Ibadah yang dilangsungkan secara virtual tidak mengurangi semangat kami untuk tetap berada dalam persekutuan untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di tengah-tengah pergumulan kami diberi kesempatan mengambil bagian, mendengarkan sabda Tuhan, bersekutu bersama dengan umat-Mu di berbagai sudut kami masing-masing.
Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk tidak hanya beribadah tetapi mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar bagaimana intervensi Allah di tengah-tengah pergumulan Paulus dan juga di tengah-tengah pergumulan kami. Dalam kesadaran bahwa jikalau Paulus didampingi dan diintervensi segala pergumulannya, maka cinta yang sama, kasih yang sama, intervensi yang sama akan Allah nyatakan bagi kami dalam tugas pelayanan kami, dalam misi-misi kami untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam gereja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini menjalankan tugas kami dengan baik. Sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mempersiapkan tata ibadah, pemandu lagu, pemain musik, teman-teman diaken penatua yang bertugas, dan juga tim multimedia. Berkati kami satu persatu dalam kemurahan dan hikmat Tuhan. Perkenankan kami untuk terus melayani Engkau tidak hanya pada hari ini, tetapi pada saat-saat yang akan datang. Berkati keluarga kami masing-masing, beri hikmat dan kearifan, agar dukungan dari keluarga dalam pelayanan kami boleh dikonkretkan melalui kesiapan hati untuk selalu memberi ruang dan kesempatan bagi kami melayani Tuhan ketika kami diberi kesempatan pelayanan itu. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kepadamu, oleh karena bukan saja kami semua yang mengambil bagian ini boleh diperkenankan oleh Allah, tetapi umatmu, jemaatmu yang sementara duduk dan menikmati suasana ibadah ini. Berkati mereka satu persatu dalam pergumulan, ungkapan syukur, doa dan harapan mereka masing-masing. Ada yang bersyukur dan berbahagia oleh karena Allah telah menyertai dan menolong dia dalam perjalanan kehidupannya, sehingga berjumpa dengan hari ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Kami bersyukur buat semua itu ya Bapa. Dan juga kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau memberikan keberhasilan kepada setiap umatmu dalam pendidikan, dalam studi mereka, dalam usaha, bisnis dan pekerjaan mereka. Bahkan Engkau memulihkan mereka yang terpapar COVID-19 dan juga terpapar berbagai dampak dari COVID tersebut. Kami mohon, perlengkapi sukacita kami dengan terus menyertai dan mendampingi kami dalam kelanjutan pelayanan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami terus berdoa dan bersyukur kepadamu atas berbagai hal yang diupayakan oleh pemerintah sehingga penyebaran COVID semakin melandai. Kami percaya ada saatnya COVID ini akan melandai dan kami kembali pada hidup normal kami sambil terus menyesuaikan diri dengan berbagai hal yang telah dijalani selama masa new normal ini. Kami menyerahkan pemerintahan kami di berbagai tingkatan dalam upaya-upaya mereka untuk menata pelayanan mereka di dalam lingkup sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi dan berbagai hal. Berkati para pemimpin kami agar mereka berhikmat dalam menjalankan amanat yang Tuhan embankan bagi mereka. Para pemimpin gereja kami, secara khusus GPB dari arah sinode, mupel dan di jemaat. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja kami, dalam hikmat dan kearifan-Mu tuntun mereka agar penataan pelayanan boleh berjalan dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Kami berdoa buat rencana pelaksanaan sidang sinode yang akan berlangsung pada beberapa waktu yang akan datang. Allah menyertai para peserta sidang nanti agar mereka merumuskan berbagai hal demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di sana memberi yang terbaik bagi pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Kami serahkan kelanjutan hidup kami, kota Makassar, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Tuhan terus pelihara kami, agar kami bermakna dan berarti dalam kehidupan kami ke depan. Kami berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mendukung kami, mendoakan kami, menaruh perhatian bagi pelayanan-pelayanan kami. Berkati mereka semua. Kami juga berdoa buat berbagai dukungan material moral untuk pembangunan gereja. Berkati mereka yang selalu memberi perhatian dalam doa, dalam ekspresi ungkapan syukur mereka. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus melalui umat-Mu di GPIB Jemaat Bukit Saiton ini. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan menolong kami sehingga kami mampu melakukan berbagai hal demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun jikalau banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Layakkan kami agar kami menjadi umat-Mu yang diberi kesempatan untuk melayani dimanapun kami berada. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nats Alkitab, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku mengasihi Tuhan karena Ia mendengarkan suara permohonan yang selalu ku panjatkan. Ia pun menyendengkan telinganya kepadaku. Seumur hidupku ku mengadu padanya. Bagaimana aku membalaskan kasih-Nya, pun kebajikan-Nya yang tercurah bagiku. Aku akan mengangkat cawan keselamatanku sambil menyerukan nama Tuhan yang kudus. Aku akan membayar nasaku kepada Tuhan dan mengucap syukur di hadapan umat-Nya. Bagaimana aku membalaskan kasih-Nya, pun kebajikan-Nya yang tercurah bagiku. Jemaat, mari berdiri membawa persembahan ini dalam doa secara gilir ganti. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih dan berkat, terima kasih untuk kecukupan serta kelimpahan berkat yang Engkau berikan di tengah perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripadamu. Berkatilah persembahan syukur kami hari ini, agar menjadi berkat di tengah gereja Tuhan. Ya Yesus Kristus, kuduskanlah persembahan syukur kami, dan urapilah mereka yang mengelola, agar berguna untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita menerima amanat pengutusan. Sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang,
jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawan sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah berlangsung. Kami sebagai pelayan firman dan juga diaken penatu yang bertugas pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih. Kami mohon kiranya pemberitaan firman Tuhan ini berkenan kepada kita semua. Terimalah salam persekutuan dari kami.